makan sekitar 15 menit, nanti kita lanjutkan tanya jawab. Qala musannif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sedikit kita baca daripada nasihat Al-Imam Haddad radhiyallahu anhu, itu kitab tasawuf beliau, Nasaihul Diniyah, nasihat di dalam agama, wal wasayah, dan wasiat-wasiat keimanan. Sini beliau mengatakan, wa'alam, ketahuilah, rahimakumullahu, wahai yang dirahmati Allah, yakinan annahu kullama kana al-iman aqwa wal amali aslih. Ketahuilah, keyakinan di dalam keimanan itu kuatkanlah. Jadi kita diminta menguatkan keimanan. Sudah kita bahas juga tadi di awal, iman itu yankus wal yazid, turun naik. Karena kita hidup selalu diganggu oleh syaitan. Janji syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, aku minta satu permintaan kepadamu ya Rabb, ya Allah, izinkan aku menggoda anak cucu Adam. Jadi Allah kabulkan. Di sini iblis pun meminta doa, Allah kan kabulkan. Apalagi kita. Jadi kita jangan malas berdoa. Sudah sering kita katakan juga, kalau kita berdoa serius, yakinan, serius dan yakin. Terkadang ngapa berdoa kita kurang dijabah. Kita doa malas-malasan, tidak yakin, mulut komat kamit, hati kemana mentah kadang-kadang. Bagaimana Allah itu mau menjawab? Kita kalau mau minta tolong sama seseorang, mau minta sesuatu kepada makhluk, serius kita ngomong. Datang ke rumah dengan sopan, ngomongnya tertata dengan baik. Nah, baru dikasih. Begitu juga Allah. Jadi kita serius kalau minta sama Allah. Bayangkan iblis meminta satu permintaan, kan Allah kabulkan, ya sudah katanya. Cuman kata Allah, engkau tak akan bisa menggoda anak cucu Adam yang mukhlis, orang yang ikhlas, sabar, ikhlas. Dulu ada namanya Nabi Zulkifli. Jadi diuji Nabi Zulkifli ini nabi yang baik, sabarnya luar biasa. Jadi kalau kita makhluk ini, orang minta tolong sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali bosan. Tapi iblis memuji, yoni anak Nabi Zulkifli itu orang sabar. Baru datang tok-tok, wahai Zulkifli, aku butuh ini, dikasih. Sampai tengah malam jam 3, diladeni, wajahnya pun tidak melihatkan mimik wajahnya, rasa kesal, rasa tidak senang, wajahnya netral. Kalau kita kan orang tidak suka itu wajahnya berubah. Dari senyum mulai, tapi luar biasa. Hasil beliau begitu orang sabar, luar biasa. Beliau ijabah, beliau kasih apapun. Jadi orang-orang yang mukhlis ini sulit digoda oleh syaitan. Nah, mengkaji ilmu ikhlas itu di dalam kitab tasawuf. Apa sih definisi ikhlas? Ikhlas itu dalam ayat apa? Mukhlishina lahu, itu dipinta di dalam ibadah itu harus ikhlas. Dalam ibadah, tapi sulit. Ya memang latih terus berlatih. Kita ini selalu berlatih. Makanya kita dipinta belajar. Bahkan ada doa yang paling masyhur yang sering kita dengar, tapi jarang lagi dulu kalau doa ini mungkin paling masyhur, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil rezeki. Kita dipinta cuman karena rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Si bulan ini ketika ruhnya sudah ditiup 120 hari 4 bulan. Itu amal rezekinya. Ini punya ini kaget di umur sekian, punya ini nanti di umur sekian, ini nanti habis nih di umur sekian, lagi timbul lagi nih. Kayak gitu terus. Yuk sakit di umur sekian, sudah ditakdirkan. Nah, kalau ilmu diminta wazidatan fil, ya Allah tambahkan aku ilmu. Di dalam Quran apa? Rabbi zidni ilm. Ya Allah tambahkan aku ilmu, katanya.
Nah, ilmu ini kita diminta selalu ditambah. Kenapa? Kalau rezeki sudah Allah tetapkan. Tugas kita ikhtiar keluar dari rumah. Contoh, sudah semangat nih, target 1 juta, tahu-tahu hari hujan, dapatnya 500 kalau lagi jualan tuh ibaratnya. Nah, tiba-tiba pas besok hujan lebat, tak yakin, sepi nih hujan. Rupanya dapat 2 juta. Jadi, hujan, tak hujan, panas, apa, tidak mempengaruhi. Karena rezeki sudah Allah tetapkan. Kita kadang gara-gara hujan, bukan gara-gara hujan. Berapa banyak hari cerah, jualannya tegak sepi. Ini kesalahan gitu. Kita nih hobi menyalahkan, padahal itu telah syukur baik. Cukup bersyukur, alhamdulillah. Nanti Allah kasih lebih besok-besok. Hari ini kurang, lagi 2 hari lagi. Allah itu selalu menutupi, memberi kecukupan. Kalau kekurangan enggak cukup. Cuman karena kita ini punya ada nafsu, amaratul bisu. Itulah membuat kita kurang. Dan kita ini selalu kadang mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Disitulah menjadi miskin. Siapa yang miskin? Diri kita, hati. Kalaulah kepemilikan itu bisa mendatangkan kekayaan, berapa banyak orang yang sudah punya semuanya tapi merasa kurang, punya anak, punya B, punya C. Berarti masih miskin. Apa yang masih? Jiwanya miskin. Kalau kepemilikannya sudah punya semua. Berapa banyak orang yang sederhana merasa cukup. Inilah kaya orang. Merasa cukup. Artinya ketika dia merasa cukup, dia mendatangkan rasa syukur. Jadi iman itu bertambah dan selalu berkurang. Kita diminta menguatkan bil amali saleh. Semakin banyak amal, semakin bertambah iman. Tapi dilandasi dengan pengajian, dilandasi dengan majelis ta'lim agar kita ini kokoh. Agar kita tahu nih yang mana yang kita ambil dalam suatu masalah ini, bagaimana yang sah, mana yang batal, mana yang makruh, mana yang sunnah. Kalau kita dihadapi perkara ini, ada solusi. Ad-din haraj. Agama ini adalah jalan keluar fil masail, seluruh masalah. Kehidupan ini sudah dialami oleh orang-orang terdahulu dan sejarah. Di dalam Quran itu dari dunia diciptakan sampai hari kiamat sudah ada. Dan sejarah ini pasti berulang, cuman versinya berbeda. Kalau dulu zaman dulu ada Fir'aun, sekarang ada juga Fir'aunnya, ada, cuman versinya berbeda. Dulu ada Abu Jahal, sekarang ada juga Abu Jahal, cuman versinya berbeda. Sejarah akan terus berulang. Jadi kalau kita mau paham dengan kehidupan ini, sering-sering baca sejarah. Sejarah itu pasti berulang. Nah, jadi memperbanyak amal soleh itu menguatkan daripada keimanan. Jadi semakin amal lagi bertambah, ngecas lagi dia. Baterainya agak-agak low, 2, amal lagi, ngaji lagi, naik lagi, jadi 3 batang, jadi 5 batang bahasanya kalau handphone itu. Nah, jadi bertambah. Dengan apa? Memperbanyak amal soleh dan menambah ilmu.